Regulasi yang adaptif akan mendorong inovasi di sektor aset kripto sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor. Keberadaan ETF kripto juga dapat memperkuat legitimasi aset digital di Indonesia serta memberi alternatif diversifikasi portofolio bagi investor. Dengan mekanisme yang terregulasi, ETF kripto diharapkan dapat menarik minat investor institusional yang sebelumnya mungkin ragu untuk berinvestasi langsung pada aset kripto. Dan lantas akan seperti apa masa depan ekosistem kripto Indonesia dengan potensi perubahan regulasi, inovasi, dan adopsi masa ke depannya? Kita akan ulas lengkapnya bersama dengan Chief Marketing Officer Toko Kripto, Wan Iqbal. Mas Iqbal, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih Mas Iqbal telah bergabung bersama kami di Tech Alert CNBC Indonesia. Pertanyaan mengenai toko kripto mungkin saya akan tanyakan selanjutnya, tapi pertanyaan pertama adalah mengenai kripto sendiri di Indonesia dan cryptocurrencies gitu ya. Anda telah beroperasi beberapa tahun belakangan ini di Indonesia. Bagaimana juga Anda melihat peran dari toko kripto untuk memberikan dampak tersendiri perkembangan cryptocurrencies dan adopsinya di Indonesia? Baik, sebelum toko kripto sudah kurang lebih dalam 7 tahun sekarang di Indonesia. Kita melihat juga industri ini sebenarnya sudah hadir lebih awal, walaupun baru diakui sejak tahun 2018. Tapi sebenarnya transaksi kripto sendiri sudah hadir jauh sebelum itu. Bahkan memang dulu mungkin teman-teman bisa mengenal berbagai macam platform yang ada di global dan juga tentunya di Indonesia. Sekarang mungkin sudah lebih baik ya, karena sudah ada regulasinya, sudah diakui juga, dan juga sudah bisa diperdagangkan secara resmi. Gitu. Jadi peran kami tentunya, kami terus mendorong adopsi mengenai kripto, mengenai blockchain, dan juga industri secara luas kepada masyarakat Indonesia, karena ini merupakan kesempatan dan peluang besar bagi Indonesia sendiri untuk bisa meng-capture atau menangkap kesempatan baru, peluang baru di industri yang mungkin saat ini di dunia sedang tumbuhnya sangat baik, tapi belum memiliki bisa dibilang tangkapan yang cukup luas gitu bagi negara-negara lain contohnya. Jadi ini merupakan kesempatan besar bagi negara kita dan juga tentunya bagi masyarakat luas untuk bisa mengadopsi sebagai early adopters ya di industri aset kripto juga gitu. Jadi kita akan dorong terus dari toko kripto baik dari segi teknologinya, dari segi produk, dan juga tentunya dari segi edukasi dan literasi. Oke. Ekspor palm oil atau CPO dan turunannya. Tindak pidana persikatan niaga komoditas timah di wilayah kripto timah. Saat ini sedang berlangsung. Adapun perbuatan tersebut dilakukan arrangement with us stands, including the monthly deposit to your account. Reason. Bill Gates. Bill Gates mengapresiasi program kerja Presiden Prabowo yang dinilai serius membasmi malnutrisi, diantaranya pemberian nutrisi untuk ibu hamil dan program makan bergizi gratis. Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. Indonesia is one of the first to launch that with the goal to get that to all pregnant women very quickly, and it really makes a big difference. Bill Gates melalui Gates Foundation telah memberikan dana hibah sebesar 159 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,6 triliun rupiah sejak tahun 2009. Dari
total dana tersebut, sektor kesehatan mendapatkan perhatian Bill Gates dengan dana bantuan sebesar 119 juta dolar AS atau setara 1,9 triliun rupiah. Sementara sektor yang mendapatkan bantuan dana hibah Gates Foundation adalah sektor pertanian dan teknologi. Sisa dana hibah diberikan untuk lintas sektoral yang dikelola pemerintah Indonesia sebesar 28 hingga 30 juta dolar AS atau setara 462 hingga 495 miliar rupiah. Selain itu, Bill Gates berencana akan melakukan uji coba vaksin TBC yang dikembangkan Gates Foundation serta pengembangan vaksin malaria dengan teknologi terkini. Atas jasa Bill Gates tersebut, Presiden Prabowo berencana memberikan penghargaan tertinggi untuk Bill Gates. Saya akan menggelar rapat dengan tanda hormatan karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. Lantas, apakah kedatangan Bill Gates ke Indonesia hanya sebatas dana hibah dan perhatian penuh terhadap sektor kesehatan? Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Bill Gates sempat menyinggung kedatangan CEO Microsoft Satya Nadella pada tahun 2024 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Saat itu, perusahaan Microsoft berkomitmen untuk melakukan investasi sebesar 1,7 miliar dolar AS atau setara 28 triliun rupiah untuk mengembangkan infrastruktur AI berupa data center serta pengembangan talenta AI. Akankah kerjasama kesehatan ini menjadi pintu masuk untuk bisnis vaksin TBC serta kelanjutan misi Bill Gates untuk membangun teknologi canggih AI di Indonesia? Dari Jakarta, Sekar Rasati, Fajar Rizky, RTV. Setengah putaran, isikan saat kulit mati dan kotoran. Putar-putar di wajah. Dengan vitamin B6, A, dan Gold HSA, wajah bersih cerah seketika. Baru, Glow Lovely Derma Glow Facial Foam. Mau kaldu yang gurih mantap? Ya cuma mau, aku butuh rasa yang gurih yang makin mantap. Aha, kamu butuh kaldu ini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar, makin gurih mantap dengan ayam kampung. Gue bikin sop ayam pakai apa? Gurih banget. Gurih baru sama harganya dan mantap gurihnya. Closepsin antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Nggak usah, biar aku aja. Yang dibayangkan. Orang belajar untuk membenarkan isi video komentar negatif yang ditujukan kepada penyidikan penuntutan perkara aku yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia baik berupa TikTok, Instagram maupun Twitter yang dibuat oleh MAN maupun TB yang bertujuan untuk mencegah, merintangi atau mengagalkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam perang perkara tindak pidana korupsi minyak goreng, tata niaga pemberian maupun tindak pidana korupsi importasi gula baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun di tingkat persidangan. Bahwa terhadap perbuatan NN yang bertujuan merintangi dan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, tersangka MM memperoleh uang sebesar 697.500.000 rupiah dari tersangka MS melalui Indah Kusumawati
yaitu staf di bagian keuangan atau hukum AALS dan yang diberikan oleh MS melalui Rizky, yaitu kurir di kantor hukum AALS sebanyak 160 juta rupiah, sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAN dari MS sebanyak 864.500.000 rupiah. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MAN, tersangka MS, tersangka JS dan tersangka TB bertujuan untuk membentuk opini negatif bagi penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung Indonesia serta pimpinan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara agung kepada masyarakat dan mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan agar perkara tersebut menjadi gagal atau tidak terbukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada MAN yaitu melanggar ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 di Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini berdasarkan surat perintah penahanan nomor 31 tanggal 7 Mei 2025 dan yang bersangkutan ditahan di rutan Kabupaten Sabang, Kejaksaan Agung. Demikian informasi akan berkurang dengan keterangan yang bersesuaian yang banyak karena kita mengatakan yang bersangkutan ulang-ulang dipertanyakan kira-kira akan bersilakan. Ada penegasan hukum? Silakan. Ya, jadi yang bersangkutan bukan selaku orang media, ya, sudah pernah bekerja di media. Cukup. MAM, ya, MAM, cukup ya. Cukup. Saya kira terima kasih. Rekan media untuk segala semuanya, karena ini waktunya sudah larut dan persilakan dari jajaran Pidana Militer. Terima kasih Pak Dir dan tim penyidik juga. Rekan media sekalian, bahwa malam ini barangkali istimewa karena selama ini kita melakukan press conference dengan jajaran Japti, tetapi malam ini kita akan bersama-sama dengan jajaran. Saya minta kamu ke ruang VVIP kan? Dari mana saja kamu? Tadi dari kamar 208. Ruang VVIP jam.
vital dan gairah seksual. Setidaknya ada 52 orang saksi dari kalangan Aku akan segera menggantikan wanita-wanita yang lebih cantik lagi. Sudah, Bik. Help me. Christ on a cracker. My apologies. What's that supposed to mean? Operasi Trikora adalah Dan bisa melakukan Bom terapi juga sudah Rencananya kita dengarkan Direktur Penyidik dan jajaran akan menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan penanganan perkara. Ibu silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan. Sebelum saya sampaikan kronologis ini, perlu saya perkenalkan diri bahwa nama saya Brigadir Jenderal TNI Adi Suci. Saya berdinas sebagai Direktur Penyidatan di Jakpipil. Sedangkan yang berada di belakang saya adalah para penyidik yang sedang melaksanakan kegiatan penyidikan dalam perkara Napayu. Pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda. Well, Mas Iqbal, thank you so much for still being with us di Teknologi CNBC Indonesia. Mas Iqbal, inovasi apa yang sedang dikembangkan toko kripto untuk menjaga daya saing di tengah persaingan yang ketat, baik dari lokal maupun global? Ya, kita sih pasti tentunya terus berinovasi dalam segi produk, gitu ya. Jadi produknya memang sekarang fokus ke arah perdagangan, tapi kedepannya kita ingin menambah jenis-jenis produk lainnya. Gitu ya, tentunya dengan kolaborasi, salah satunya mungkin kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti yang pernah kita umumkan tahun lalu. Kita berkolaborasi bersama salah satu bank swasta di Indonesia. Kita munculkan toko kripto X OCBC Bank Hub itu untuk benar-benar memberikan solusi untuk menjembatani ya dari hasil perdagangan kemudian bisa masuk ke perbankan juga gitu. Jadi kolaborasi ini yang akan kami terus dorong ke depannya, dan tentunya pengembangan produk lain dari segi perdagangan juga terus kita kaji. Seperti sekarang sudah boleh adanya market derivatif gitu ya. Kita juga sedang mengkaji untuk pengembangan market ke arah sana, tapi ya itu kita masih terus berkolaborasi. Terjun Lembah Bomok. Meskipun terkenal dengan pemandangannya, hutan Ohio Konawe juga terkenal dengan hal-hal mistisnya. Bahkan hutan Ohio juga disebut sebagai salah satu tempat yang Jadi untuk toko token pertama, sekarang itu toko token sudah memiliki foundationnya sendiri. Jadi sudah terpisah dari toko kripto. Tujuannya apa? Supaya bisa mengembangkan ekosistemnya jadi lebih luas. Gitu. Dalam waktu dekat harusnya sih bakal banyak inovasi ataupun produk-produk baru dari toko token, utility baru atau penggunaan baru. Ini gunanya untuk mendorong adopsi dari industri aset kripto atau Web3 ya ke masyarakat luas gitu. Karena saat ini kan mungkin walaupun sudah ada 23 juta investor di Indonesia, tapi sebenarnya kan masih 10% nih dari total penduduk gitu kan. Jadi peluangnya masih sangat luas dan adopsinya pun bisa sangat luas. Jadi toko token saya yakin atau TKO ini perkembangan bakal lebih masif lagi ketika sekarang sudah punya foundation sendiri dan bisa berjalan sendiri. Jadi tidak terikat hanya untuk
di toko kripto saja, walaupun masih menjadi bagian utility-nya atau kegunaannya masih ada di dalam toko kripto sendiri gitu. Dan juga untuk toko mall ataupun inisiatif lainnya kita masih terus kembangkan tentunya, walaupun saat ini mungkin pasar NFT itu sedang mengalami tantangan baru, di mana memang adanya kalibrasi secara harga, dan tentunya kita lihat pengembangan produknya pun masih belum banyak hal-hal baru gitu. Tapi kita masih melihat potensi ke depannya ini masih runway-nya masih panjang sekali, karena kita lihat adopsi kripto ini pun masih sangat-sangat early sebenarnya untuk sekarang. Jadi ke depannya kita lihat apabila ada pengembangan seperti tidak hanya di NFT, tapi juga industri Web3 lainnya, dan juga mungkin dulu ada istilah misalnya adalah metaverse gitu ya, ataupun produk-produk lainnya seperti sekarang ada tokenisasi, real asset, kemudian nanti kita akan berbicara tentang artificial intelligence. Menurut saya ya akan jadi token exchange dari artificial intelligence adalah crypto. Oh gitu. Yang paling possible. Kenapa? Kenapa? Karena pertama crypto itu real time, 24 jam, marketnya tidak pernah tutup. AI itu juga didorong oleh teknologi kan. Jadi memang harus menyediakan exchange token di mana itu tidak bisa stop juga, gitu. Kemudian kripto itu tidak memiliki batasan wilayah, gitu. Untuk sebuah super artificial intelligence untuk bisa berkolaborasi ataupun misalnya beradaptasi pasar secara luas, menurut saya hanya kripto yang bisa membantu mendorong hal itu. Dan tentunya dengan teknologi blockchain, data yang tersimpan dari AI itu tadi akan lebih bisa divalidasi, apalagi dengan teknik encryption yang ada di kripto juga ya. Kriptografinya bisa membantu memilah mana data yang sebaiknya digunakan dengan baik ataupun yang dengan tidak. Kemudian di kripto juga ada governance juga yang tentunya bisa membantu AI ini berkembang jadi benar gitu. Karena kan AI kan bisa dua arah juga nih, bisa ke arah yang mungkin negatif dan juga bisa ke arah positif. Karena ini cuma tools gitu kan. Gimana cara kita mengembangkan tools ini, itulah yang akan menjadi kunci sebenarnya. Menurut saya dengan kolaborasi dengan blockchain, dengan kolaborasi dengan kripto, AI ini bisa diarahkan menuju ke arah yang lebih baik. Apa yang bisa Anda katakan untuk mereka yang masih skeptis terhadap cryptocurrency dan juga teknologi blockchain? Ini sebenarnya kembali ke persepsi masing-masing. Saya juga merasa bahwa kripto itu memang belum untuk semua orang. Tapi bagi kami yang sudah ada di industri ini cukup lama, kami melihat kripto ini adalah industri masa depan. Gitu. Future of finance menurut kami ada di kripto, di industri aset kripto. Jadi kedepannya industri ini belum ada limitnya. Perkembangannya bisa luas sekali, bisa masuk ke lembaga jasa keuangan mana saja, bisa membuat produknya kemana saja. Karena basisnya itu, kalau misalnya lembaga keuangan lainnya mungkin basisnya itu adalah mungkin ada perusahaan, kemudian ada instrumen keuangan gitu ya. Kalau kripto ini basisnya adalah teknologi. Gitu. Perkembangan teknologi semenjak munculnya internet dulu sampai sekarang itu tidak terbatas. Bahkan sekarang kita udah ngomongin AI kan, dimana mungkin 3-5 tahun lalu mungkin belum banyak pembicaraan ini gitu. Tapi sekarang udah AI semuanya tentang AI. Nah sama dengan kripto itu juga bisa mengadopsi AI juga bisa mengadopsi kripto. Jadi perkembangan yang tidak ada batas ini menurut kita akan menjadi peluang yang sangat-sangat. Atau permintaan pembayaran dan COP. Namun sampai pada tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI tidak tersedia anggaran. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan AKAYU diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil laboratorium terhadap sampling barang yang dikirim oleh AKAYU diperoleh hasil bahwa 552 handphone yang dikirim oleh AKAYU bukan merupakan handphone satelit dan tidak terdapat secure chip sebagaimana spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak. Terhadap masa program yang dibuat AKAYU yaitu sebanyak 12 buku, milestone 3 submission setelah dinilai oleh ahli satelit dengan kesimpulan pekerjaan AKAYU internasional lagi tidak dapat membangun sebuah program user terminal. Yang telah disampaikan Bapak Kapus Penkum tadi, kami telah memeriksa saksi terdiri dari 52 orang saksi sipil, 7 orang saksi militer, serta 9 orang dari saksi ahli. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia harus membayar sejumlah
$20.862.822 berdasarkan final word putusan arbitrase Singapura karena telah menandatangani COP. Sementara menurut perhitungan dari BPKP, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navajo International AG telah menimbulkan kerugian negara sebanyak 21.384.851,89 US dollar. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah 20.862.822 US dollar berdasarkan final word putusan arbitrase Singapura dan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Rumah Dinas Atas Pertahanan dan Rumah Dinas atau Apartemen Koordinator Fungsi Politik KBRI Paris oleh Nur Citra di Paris terhadap putusan Pengadilan Paris yang mengesahkan putusan Tribunal Arbitrase Singapura tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan oleh Navajo International AG atas putusan arbitrase. Kayaknya kalau sudah terjun tuh kayaknya akan lagi dan mungkin akan tertarik gitu untuk lebih tahu tentang cryptocurrencies dan blockchain. Tapi bagaimana toko kripto menyederhanakan gitu ya hal kompleks ini agar bisa diterima di pasar Indonesia. Ya. Ini yang menjadi tantangan juga karena semua materi mengenai kripto itu dalam bahasa Inggris. Hampir semua dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama kami lakukan adalah membawa ini dua bahasa. Terima kasih banyak, Yai Mai. These elements produces Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 66 KUHP. Lebih subsidiar pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lucky menambahkan, ikatan emosi memiliki Lu kenapa? Gue bener-bener butuh bantuan ya, Kim. Serius deh, gue butuh bantuan lo. Bantuan apa sih? Kenapa kamu begitu membela dia? Tapi aku ini istri kamu, Mas. Jadi Baik, Kabar Putih ini warga negara Hungaria ya. Nanti pelaksanaan pemeriksaannya tetap dilaksanakan di sini, di sidang di sini nanti secara lanjut tim penyidik nanti akan mengembangkan pemeriksaan itu. Kerugian negara dirugiahkan sekitar 3. Serang juga. Merah terbukti aman dan efektif.
Tentu waktunya nanti yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan dari Second kemudiannya, penantian yang mendekat. Kian kamu, ada jutaan token listrik, tiket kereta gratis, dan ratusan hadiah keren lainnya. Caranya gampang, tingkatkan transaksimu di MotionPay dan kumpulkan kuponnya. Bisa bayar jajanan, bayar tiket kereta, beli pulsa, beli token listrik, dan transaksi lainnya. Kesempatan di tangan kamu. Kenalan yuk sama Aladin Travel by Mr. Aladin. Mau liburan keliling Asia hingga Eropa? Tersedia banyak paket tour yang bisa kamu pilih. perantara, sehingga nanti diputuskan dalam perkara yang berbeda. Yang atas yang sudah infra ini kan perkara satelit yang di atas. Kita lagi mengolah satelit yang ada di bawah. Ya. Sementara yang sekarang sedang ditahan di Rutan Cipinang. Apa ya? Jadi tambahannya bahwa terhadap yang bersangkutan ini baru penetapan tersangka. Ya, karena yang bersangkutan serta kisah inspiratif dari sosok berpengaruh di pasar keuangan Indonesia. Kalau jadi emas sudah jadi 2.600 per troy ounce. Simak obrolan seru seputar isu ekonomi terhangat hingga pilihan saham yang paling cuan untuk dikoleksi. Jangan lewatkan Cuap-Cuap Cuan Selasa, Rabu, dan Jumat jam 7 malam di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia kini dapat Anda saksikan melalui siaran digital di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Caranya, sambungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote dan pilih auto scan. Jika televisi sudah memiliki DVD tuner, tekan menu di remote, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Pastikan Anda menyaksikan program-program unggulan CNBC Indonesia dengan kualitas gambar dan suara terbaik melalui siaran digital. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. Banyak investor pusat data center yang mengembangkan data center di Indonesia. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Biasa Anda kembali menyaksikan Property Point. Menyajikan secara lengkap perkembangan tren properti di Indonesia. market itu kan seperti piramid gitu. Mengulas strategi bisnis perusahaan properti dan tips investasi properti terbaik di tanah air. Berkompetisi dengan diri sendiri dan ada menang kalahnya. Saksikan Property Point setiap Rabu jam 6 sore lewat 5 menit live di CNBC Indonesia. Anda menyaksikan Manufacture Check. Apa saja informasi terkini di sektor manufaktur tanah air? Salah satu penyangga ekonomi nasional. Bersama para regulator dan pelaku industri. Kinerja pengelolaan lingkungan dari masing-masing perusahaan ini. Saksikan Manufacture Check setiap Senin jam 6. Satu sebagai BPK, satu sebagai perantara, satu sebagai pelaksana atau kontraktor lah kalau tidak ya. Hemat anggaran. Perputaran ekonomi itu tidak hanya di kalangan atas, tapi menyeluruh ke ekonomi padat karya juga menengah ke bawah. Sehingga itu sudah sangat tepat dengan adanya MBG. Saksikan Nation Hub Bupati Perempuan Pertama Sumatera Barat membangun di tengah hemat anggaran. Kamis 8 Mei jam 6 sore lewat 5 menit di CNBC Indonesia. Pemirsa Anda kembali di Profit bersama saya Safrina Nasution dan rekan saya Pramudia Prabowo. Ya, kita ke informasi yang pertama di mana Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tetap menjaga pengelolaan fiskal secara hati-hati dengan defisit yang tetap terjaga di level 3% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.
Dan Prabowo pun membandingkan disiplin fiskal Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Menurutnya banyak negara Uni Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman telah melanggar batas defisit yang mereka tetapkan sendiri dalam perjanjian Maastricht yang membatasi defisit anggaran di angka 3%. Akibat disiplin fiskal ini, Indonesia mampu mengendalikan level utangnya. Prabowo pun mengklaim utang Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain lebih rendah. Dari data yang dikumpulkan CNBC Indonesia, rasio utang Indonesia terhadap PDB itu pun masih jauh lebih rendah selama 10 tahun terakhir, yakni pada periode 2012 sampai dengan 2022. Bank Dunia melalui The Macro Poverty Outlook edisi April 2025 menyebutkan bahwa rasio utang Indonesia 40,1%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rasio utang beberapa negara ASEAN, yaitu Singapura yang sebesar 171%, Laos 74,2%, dan Malaysia yang mencapai 69,8%. Sementara itu dalam pertemuan pagi ini, Prabowo dalam pidato sambutannya mengungkapkan kalau setiap tahun Gates Foundation memberikan bantuan sebesar 9 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Khusus untuk Indonesia, Kepala Negara mengatakan Gates telah menyumbang lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat sejak tahun 2009. Prabowo menjelaskan Gates Foundation turut berkontribusi terhadap aspek strategis sektor kesehatan, antara lain vaksinasi melalui PT Bio Farma Persero. Selain itu, menurut Prabowo, Gates Foundation sedang mengembangkan vaksin TBC untuk dunia. Indonesia menjadi salah satu tempat uji coba. Prabowo juga mengatakan kalau Gates Foundation juga sedang mengembangkan vaksin malaria. Pendiri Microsoft Bill Gates bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pagi ini. Tiba di istana, Bill Gates disambut langsung oleh Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih dan langsung memasuki istana. Presiden Prabowo nampak memperkenalkan jajarannya kepada Bill Gates, di antara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menkom DG Mutia Hafid, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Menlu Sugiono. Setelah itu, Prabowo dan Bill Gates masuk ke dalam ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama. Presiden Prabowo dan Bill Gates pun menggelar pertemuan secara tertutup. Menurut pernyataan dari Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan antara Bill Gates dan Presiden Prabowo pada hari ini akan membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan hingga pengembangan infrastruktur digital publik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan Bill Gates ke Indonesia untuk memberikan dukungan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia menuturkan surat permintaan kedatangan sudah masuk sejak November. Setelah bertemu di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia Bill Gates mengunjungi SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur pada siang hari ini. Seperti apa situasi di sana dan apa agenda kunjungan tersebut, telah bergabung bersama kami jurnalis CNBC Indonesia Shania Alatas dan juru kamera Ridwan Hakiki. Ya Shania, apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur? Silakan. Ya, Safrina dan juga pemirsa, saat ini saya di SDN 03 Jati Pulau Gadung, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto dan juga Bill Gates ini sampai di SD ini sekitar pukul 11 kurang. Kemudian tadi Bill Gates dan juga Prabowo sempat langsung menyapa murid-murid dan masuk ke kelas 3A yang di samping kanan saya. Lalu menyapa para anak-anak ini yang memang tadi sedang bersiap-siap untuk makan siang, begitu, di mana tadi MBG telah terletak di atas meja anak-anak ini masing-masing. Jadi Bill Gates dan juga Prabowo melihat secara langsung bagaimana anak-anak itu memang mempraktekkan ataupun sudah makan bergizi gratis yang merupakan program pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini samping saya adalah kelas 3 dan juga kelas 5. Ini saya akan bertanya apakah mereka sudah makan dan apa saja tadi menunya. Tadi apa sudah makan anak-anak? Enak gak makanannya? Apa aja? Menunya apa aja? Orek, bikin kacang, jeruk. Tadi ada Bill Gates sama Pak Prabowo, kalian lihat langsung gitu ya. Ya, tadi setelah berkunjung
ke berbagai kelas begitu di SD ini. Tadi Prabowo dan juga Bill Gates juga masuk ke ruang kesehatan, di mana tadi juga sedang diadakan pemeriksaan kesehatan. Tadi saya juga lihat ada dokter gigi gitu yang sedang memeriksa kesehatan para anak-anak di SDN 03 Jati Pulau Gadung ini. Kemudian tadi Presiden Prabowo Subianto tidak sendirian dengan Bill Gates, namun juga didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Di mana tadi kami juga sempat mewawancarai Bapak Dadan dan menyatakan bahwa diskusi yang terjadi di SD ini antara Prabowo dan juga Bill Gates itu diantaranya adalah di mana Bill Gates ini dinyatakan impress ataupun terkesan dengan program makan bergizi gratis, karena Bill Gates tadi menyatakan bahwa untuk program makan bergizi gratis ini membutuhkan dana yang besar. Dan oleh karenanya Bill Gates ini bersedia untuk membantu dan juga mendukung dari program makan bergizi gratis. Di samping itu sebelum ke SD ini, tadi juga Bill Gates sempat terlebih dahulu pagi ini pukul 8 berkunjung ke Istana Merdeka, di mana tadi disampaikan informasinya bahwa kunjungan Bill Gates di Istana Merdeka adalah membahas terkait dengan isu strategis global yang berkelanjutan, di mana diantaranya ada nutrisi, kesehatan, inklusi keuangan, dan juga pembangunan infrastruktur digital untuk nasional. Namun Gates Foundation sendiri nyatakan memang akan memberikan bantuan terhadap program ini, namun belum diketahui berapa jumlah bantuan tersebut. Dan berikut adalah keterangan dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Sangat appreciate ya, dan impress dengan apa yang dilakukan, dan kemudian menekankan terutama pentingnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Apakah Anda terkait dengan itu mungkin nanti dengan Pak Menkes ya, tapi yang jelas memang akan ada dukungan dari Bill Gates kepada pemerintah Indonesia. Nanti dengan Pak Menkes yang detail, karena lebih banyak sebenarnya dengan program kesehatan. Nah kebetulan makan bergizi termasuk yang menjadi perhatian dari Bill Gates. Dukungan konkretnya nanti kita akan dengar setelah kunjungannya. Dan saat ini demikian informasinya dari SDN Jati 03 Pulau Gadung. Ya, terima kasih atas laporannya jurnalis CNBC Indonesia Shania Alatas dari juru kamera Ridwan Hakiki. Shania, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, ketegangan militer antara India dan Pakistan kembali memanas. Serangan militer terbaru yang dilakukan dengan mendorong sejumlah maskapai dunia mengalihkan rute penerbangan baik. Daftar antrian untuk mengisi posisi wapres katanya cukup panjang begitu. Tapi apakah memang arah ke sana? Jadi gini, kalau kita bicara impeachment itu ya, kita bicara berbagai aspek. Tapi secara umum adalah hukum dan politik. Jadi orang mengatakan, bahkan nggak ada bukti-bukti hukumnya. Kalau impeachment dilakukan, maka proses hukum itu akan dilakukan. Tapi yang melakukannya adalah DPR. Karena kan berlaku privilege untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Misalnya gini, kalau presiden itu atau wakil presiden disinyalkan melakukan tindak pidana korupsi, dia tidak diproses di proses hukum biasa. Dia diproses di DPR. DPR melakukan hak inquiry-nya, kemudian kalau menemukan bukti yang cukup, maka yang muncul adalah sebenarnya kan keyakinan politik yang 2/3 harus hadir, dari yang hadir itu 2/3 harus setuju. Tapi ada objektifikasi hukumnya, akan dibawa ke MK. Nanti MK menilai dalam jangka waktu 90 hari, benar nggak presiden atau wakil presiden itu melakukan tindak pidana korupsi. Kalau MK mengatakan tidak terbukti, maka selesai proses impeachment. Tapi kalau MK mengatakan terbukti, balik lagi ke DPR. Nah, DPR ke MPR itu apakah automatically, apakah bisa berubah? Kita kan nggak punya presidennya. Kalau dia misalnya DPR-nya masuk angin, karena udah deal kan, selesai barang itu misalnya, nggak jadi sampai ke DPR, sampai ke MPR. Tapi saya yakin, kalau kita bicara impeachment proses seperti ini, kita nggak bicara yang 500 atau 600, 700 orang. Kita bicara elit-elit politik yang 8 itu saja. Ya, ketua-ketua partai politik atau orang yang berpengaruh di partai politik yang hari ini duduk di parlemen. Nah, kalau dia antar
Maka cantolan politik dia kan di Prabowo sesungguhnya. Itu sama dengan Gus Dur yang hanya 7%. Jadi ketika semua partai berbelok tidak mendukung Gus Dur, dan kemudian dia ada rivalitas politik dengan Mega misalnya ketika pemilihan presiden, maka mudah sekali Gus Dur di impeach. Padahal impeachment terhadap Gus Dur itu alasannya tidak nyambung dengan tudingan semula. Kan tudingan semula kan dia penyimpangan dana Bulog dan kemudian bantuan Sultan Brunei. Tapi pada proses berapa bulan itu, ujungnya itu bukan mengenai itu. Ujungnya adalah karena Gus Dur melakukan sesuatu yang dianggap inkonstitusional, yaitu mengganti Kapolri tanpa persetujuan DPR, dan yang kedua adalah terakhir membubarkan DPR. Jadi eskalasinya cepat sekali. Maksud saya gini, dalam hukum tata negara itu kadang-kadang ada hukum tata negara daruratnya. Kalau kita bicara tentang hukum tata negara normal, kita bicara tentang konstitusi. Tapi kalau kita bicara hukum tata negara darurat, kita bicara ekstra konstitusional. Jadi kalau misalnya ada eskalasi politik, jangankan wakil presiden, presidennya pun bisa jatuh. Kalau kita bicara mengenai sebuah kejadian politik yang luar biasa. Makanya tadi kan sepaket begitu ya, pada saat pemilihan kan Prabowo Gibran itu sepaket. Itu yang membedakan antara pemilihan sama impeachment. Kalau pemilihannya sepaket memang, tetapi kalau penjatuhannya ya masing-masing, kesalahan masing-masing individual. Jadi kalau presidennya yang salah ya presiden saja. Kalau wakil presidennya yang salah ya wakil presiden saja. Oke, Bang Silvestre, ada komentar? Ya, jadi kalau secara konstitusional, ya kan, untuk mengimpeachment baik Mas Gibran dan Pak Prabowo ini apa? Kita nggak punya fakta-fakta hukum ada atas pelanggaran konstitusi itu dari awal kan, yang dipersoalkan dari awal masalah putusan MK 90 kan, bahwa padahal itu kan udah final and binding. Terus ya intinya prosedur mulai dari pendaftaran terus sampai pemilihan, penetapan KPU, penetapan pengambilan sumpah jabatan di MPR udah clear sampai saat ini. Nggak ada gitu loh yang harus di impeachment gitu loh. Tapi kan kalau saya melihatnya bahwa ada desain ya kan yang mau dibikin ini bukan hanya menyasar ke Mas Gibran, pastinya ke Pak Prabowo gitu. Satu. Anda melihat target utamanya presiden? Iya, karena kan ini kan ada isu ijazah palsu, terus isu matahari kembar, terus kemarin RUU TNI Polri, terus kemarin bapak-bapak TNI, bapak-bapak senior ini, hanya memang kalau saya melihat bahwa belum ada bohir lah katakanlah gitu, atau mereka belum bersepakat sebenarnya, ya kan? Ini dari saya loh ya, nanti biar aja. Menanti rapat FOMC The Fed, IHSG melanjutkan penguatan sejak 2 pekan lalu. Rupiah pun relatif stabil meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 melemah di bawah ekspektasi pasar. Di tengah bayang-bayang aksi profit taking, seperti apa optimisme pasar hingga akhir sesi hari ini. Selamat siang, selamat datang di Power Lunch, program yang akan menjadi panduan Anda memantau pergerakan pasar. Bersama saya Anita Wijaya dan rekan saya Safira Wardoyo. Berikut adalah topik utama kami siang ini. Pendiri Microsoft Bill Gates berkunjung ke Indonesia. Usai menggelar pertemuan di istana, Presiden Prabowo mengajak Bill Gates meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Jati 030 Gadung, Jakarta Timur. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ASDM) mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah izin pertambangan terbanyak di dunia. Perang pecah dan makin panas. India menyerang 9 lokasi di Pakistan dan Kashmir. Militer Pakistan pun membalas dan menembak jatuh pesawat tempur Angkatan Udara India.
Dan hari ini Power Lunch akan mengulas prospek bisnis kartu kredit di tengah perlambatan ekonomi Indonesia dan pandangan pelaku bisnis terkait sorotan Amerika Serikat pada gerbang pembayaran nasional bersama Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau AKKI, Soeharto Nur Cahyo. Sebagai kepala BIN ya, waktu itu calon kepala BIN, biar nggak ada gejolak-gejolak. Makanya saya tahu persis gitu. Bapak-bapak jenderal ini ada yang mantan kasat lah, mantan menteri ini, saya tahu persis. Beliau-beliau ini, dan dulu kami sama-sama gitu. Baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi singkat saja ingin closing statement dari masing-masing pembicara. Kita berharap bahwa apapun ini, usulan dari para purnawirawan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran demokrasi di tanah air. Ini menjadi penting. Dari Bang Refli dulu, Bang Refli. Bukan termasuk barisan sakit hati Pak Jokowi, Bang? Itu keliru tuh. Kemarin sudah bilang itu pertanyaan bodoh itu. Jadi gini, yang ingin saya katakan adalah 7.000 dan menguji seperti apa resistance IHSG di hari ini. Berikutnya kita lihat indeks sektoral penopang IHSG yang mayoritas juga berada di zona hijau, termasuk sektor finansial, consumer primer dan consumer non-primer yang menguat 0,05, 0,59 dan 0,87%. Sayangnya perindustrian terkoreksi 0,88%. Kita lihat sektor lainnya. Sektor energi, bahan baku, infrastruktur, properti, dan real estate juga menguat masing-masing 1,25, 2,73, 0,62, dan 0,3%. Berikutnya kita lihat sektor teknologi yang terapresiasi 1,26%, transportasi logistik melemah 0,18%, kesehatan menguat 0,02%. Lalu kita lihat rupiah yang tertekan 0,55%, saat ini di Rp16.535 per 1 dolar AS. Dan terhadap mata uang lainnya juga bervariasi. Terhadap dolar Singapura rupiah melemah 0,22%, terhadap yen Jepang rupiah justru menguat 0,03%, terhadap euro rupiah terkoreksi 0,73%. Bank Sentral China, People's Bank of China atau PBOC bersiap untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 10 poin dan persyaratan cadangan bank sebesar 50 poin dalam upaya mendorong perekonomian. Gubernur Bank Sentral China Pan Hongsheng mengakui kalau PBOC 7 days reverse repo rate akan dipangkas 10 basis point hingga menjadi 1,4%. Selain itu, sebagai upaya mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian di China, PBOC juga akan memangkas cadangan minimum yang harus disimpan bank, sehingga sistem perbankan di China akan mendapatkan tambahan likuiditas sebesar 1.000 miliar yuan atau setara dengan 138,6 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Scott Bessent dan perwakilan perdagangan Amerika Serikat James Greer akan bertemu dengan mitra mereka dari China di Swiss pekan ini. Pertemuan ini berlangsung membahas masalah ekonomi dan perdagangan. Pertemuan ini disinyalir dapat menjadi salah satu langkah besar bagi Washington dan Beijing untuk memulai negosiasi guna menyelesaikan perang dagang yang sedang berlangsung dan dipicu oleh Presiden Donald Trump. Di April 2025 lalu, Presiden Trump sempat menaikkan tarif impor China menjadi 145%. Namun tensi perang dagang China dan Amerika Serikat terindikasi bisa segera menurun. Pasalnya China dikabarkan mulai melunak terhadap Amerika Serikat dengan membuat daftar pengecualian produk AS yang kena tarif tinggi 125%. Selain itu, perwakilan China juga akhirnya mengaku kalau China siap membuka diskusi terkait negosiasi dagang bersama Amerika Serikat. Bursa Asia bergerak bervariasi di perdagangan siang ini. Mayoritas menguat, hanya bursa India yang mengalami pelemahan di tengah serangan India ke Pakistan. Mari kita simak selengkapnya posisi bursa Asia hingga pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Kita lihat Nikkei melemah 0,07%, ASX 200 dan Kospi masih mampu menguat 0,06 dan 0,55%. Dan berikutnya rekan kami Safira Wardoyo akan menyampaikan informasi dari domestik untuk Anda. Safira. Terima kasih. Ya, saya sepakat. Makanya saya senang malam ini tadi Pak Samsul bilang beliau hanya mengeluarkan aspirasi termasuk masalah penegakan hukum itu
harus jadi concern kita Pak, termasuk pemberantasan korupsi. Terus kita dorong agar undang-undang perampasan aset itu cepat-cepat disetujui Pak. Dan juga bagaimana caranya para senior ini, ayo sama-sama kita seperti Pak Prabowo, Pak Panglima TNI, Pak Kasat turun ke sawah, bikin air, pengairan ini ya kan, supaya sama-sama kita itu berdaulat di bidang pangan, energi, sama air lah, intinya itu. Jadi intinya hanya jangan sampai, saya juga menyesalkan bahwa kemarin kenapa harusnya dibicarakan dulu baru di-declare. Tapi kalau di-declare begini kan sekarang palingnya kita lihat kan ada kegaduhan, ada keributan sesama kita anak-anak bangsa. Saya juga nggak mau lah kita bangsa ini tercabik-cabik, ya kan? Kalau teman-teman yang mau mengatakan mau memaksulkan siapapun, ya, suka-suka mereka, hanya jangan sampai nggak kejadian, akhirnya stres sendiri, ya kan? Jantungan sendiri, ya kan? Gila sendiri gitu loh, ya. Maksudnya purnawirawan ini? Oh bukan. Jadi kawan-kawan yang kemarin dari dulu kan purnawirawan ini kan baru nih, baru. Yang kemarin coba data ini ya baru. Jadi intinya bahwa yang lalu-lalu itu kan dari Pak Jokowi mau di impeachment sampai Pak Jokowi jadi warga biasa, terus mau dipenjarakan juga nggak bisa, kasihan gitu. Pak Jokowinya sih happy ya, hubungan sama Pak Prabowo tuh tetap soulmate, nggak bisa dipisah. Gitu. Baik. Terima kasih. Ya, uji coba, Prabowo juga mengatakan kalau Gates Foundation juga sedang mengembangkan vaksin malaria. Menteri Hilirisasi dan Investasi atau Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, memperkenalkan Danantara Trust Fund kepada pendiri Gates Foundation, Bill Gates, saat pertemuan di Istana Merdeka. Menurut Rosan, manajemen Danantara sudah bertemu dengan tim dari Gates Foundation sebelum sesi pertemuan Presiden Prabowo bersama Bill Gates di Rabu 7 Mei 2025 siang hari ini. Dalam sesi pertemuan dengan tim dari Gates Foundation, tim Danantara sudah menjelaskan kalau setiap tahunnya Danantara Trust Fund berpotensi memberikan dana setidaknya $100 juta Amerika Serikat. Sementara dalam 5 hingga 6 tahun ke depan, Danantara berpotensi memberikan setidaknya $1 miliar Amerika Serikat untuk Danantara Trust Fund. Rosan mengaku pihak Danantara sangat berharap bisa berkolaborasi dengan Gates Foundation dan juga mendapatkan masukan untuk pengembangan Danantara Trust Fund. Kolaborasi dengan Danantara. Karena kami di Danantara kalau kita underqualified, jadi kalau underqualified nggak bisa, karena susah. Baik, memang terima kasih penjelasan tentang pemanggilan tadi. Oke, singkat saja waktu kita sudah habis. Untuk sadar berudah. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berbincang bersama kami. Kritik pada kekuasaan adalah bagian dari demokrasi, namun kritik yang konstruktif lahir dari nurani bukan ambisi. Kita pun harus berhati-hati karena yang dipertaruhkan bukan cuma posisi, tapi masa depan negeri. Saya Elvira Herenisa pamit undur diri. Selamat malam, kita jumpa pekan depan di Pemdas. untuk kolaborasi dengan kami di dalam Danantara Trust Fund ini. Usai menggelar pertemuan di Istana, Presiden Prabowo mengajak Bill Gates meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Jati 030 Gadung, Jakarta Timur. Turut hadir mendampingi Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Mereka tampak memasuki salah satu ruang kelas sekaligus menyapa para siswa yang hendak menyantap hidangan program MBG. Prabowo dan Gates juga mengecek menu makanan dan minuman yang dihidangkan. Selain mengecek program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau program cek kesehatan gratis di salah satu ruang kelas. Presiden Prabowo Subianto menyebut rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia sebagai salah satu yang terendah di dunia. Ia mengatakan pemerintah mengelola APBN dengan